Saya sedikit melatar belakangi ya keberadaan bioskop di Indonesia ini, bahwa itu kan produk Belanda ya. Setelah Prancis 5 tahun, kita tahun 1900 itu di Tanah Abang pertama bioskop. Jadi sudah usianya 120 tahun. Kemudian dikenakan pajak barang mewah 33%. Sampai tahun 80-an tuh masih 33%. Dia 100 tahun lebih menyumbangkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah di seluruh Indonesia. Kita bangkit dengan teknologi digital sampai sekarang. Ini kan dari tahun 2020 ya, sudah terjadi bulan Maret kalau nggak salah saya. Kemudian boleh buka, baru belum seminggu tutup lagi, buka tutup lagi beberapa kali. Kalau tidak salah bulan Oktober baru kita 2020 gitu, tutup buka. Nah, saya ambil kesimpulan begini. Satu, kami pengusaha bioskop ini, kalau menurut saya, ya bukan banggain, kami paling patuh terhadap peraturan ketentuan pemerintah, undang-undang tentang perfilman. Sangat patuh. Kedua, kami pengusaha yang nggak banyak cerewet. Kita banyak diam. Yang ketiga, itu dengan style begini ternyata juga kurang perhatian dari pemerintah. Itu satu, ya. Kita nggak ngemis, nggak ngancem-ngancem, enggak. Kita minta kesadaran. Kenapa? Kalau Undang-Undang Dasar 45 mengatakan kita setara di Republik ini, gitu, sebagai warga negara, tolong dilakukan kayak gitu. Harus ada keadilan. Adil banget juga kita nggak sampai ke situ lah. Kita tahu pemerintah ini banyak keluar uang, ribuan triliun, kemudian udah capek petugasnya, gitu loh. Tapi alangkah sedihnya kalau sampai hari ini pemerintah tidak ada perhatian. Sementara bioskopan masuk ke perfilman di dalam Undang-Undang 33 2009 di bawah Departemen Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan dan Riset itu. Saya rasa karena tutup ya kita tetap mesti merawat maintenance tentang teknologi yang ada di dalam peralatan. Itu tetap ada petugas, harus dihidupkan tiap hari. Kemudian AC juga harus diservis, tetap ada gitu loh. Cuma kalau dijalankan dengan keadaan satu, umpamanya ini hari boleh buka, itu juga ada kendala yang berat juga. Apa itu? Film. Pertama film nasional kita, ini nggak berani merilis ke bioskop. Gitu. Waktu dalam keadaan normal berebutan minta layar. Nah inilah kita. Jadi kalau memang sehati kita, sepenanggungan, ya ada toleransi lah, ya kan? Anda rugi, kita juga rugi. Yang penting jangan sampai tutup total di bioskop, tutup permanen, itu yang kita jaga. Kemudian film impor juga demikian. Amerika juga melihat tidak kondusif pasarnya filmnya di Indonesia. Tapi setelah pasca Lebaran itu bagus film Amerika. Nah untuk selanjutnya dia karena dengar ini ada PPKM, ya dia stop dulu, di cancel gitu. Itu film juga. Jadi nggak semata-mata izin yang keluar kita buka terus kita jadi ini, enggak. Film menentukan. Sudah tutup semuanya, kan saya udah kasih tahu, gitu. Paling aja bioskop saya satu di Sengkang tuh juga nunggu aja tuh. Ya, lainnya tutup kok. Apa yang mau diputar? Filmnya juga nggak ada, gitu. PPKM ini berlaku sampai ke daerah sekarang, gitu, darurat. Pertama kita rumahkan taruh, ya, kita rumahkan, kemudian kita gilir. Ada yang kerja minggu ini, minggu depan dia istirahat, begitu kita gilir. Itu berkali-kali, gitu. Nah itu kan dibayar gajinya, gitu. Memang susah lah hidupnya juga. Nah, sebagian kecil ada yang resign mereka kerja. Ya udah kayak gitu kondisinya. Itu ada 10.000 lebih karyawan di seluruh Indonesia berbioskopan, di mana pemerintah sudah memberikan berkali-kali, kita sekalipun belum pernah. Gitu. Kemudian pajak daerah, kasih tahu di daerah jangan dulu dipungut pajak untuk PAD, itu pajak hiburan.
Kemudian yang ketiga, itu tolong nanti ke depannya ini pajak hiburan atau pajak tontonan itu dikeluarkan dari Undang-Undang 28 atau 18 ya, keuangan. Kita jangan disejajarkan dengan panti pijat, dengan nightclub, dengan restoran segala macam, biliar, gitu, mandi uap segala macam. Jangan dong, kalau katakan kita punya misi, itu mengangkat kembali harkat martabat kebudayaan bangsa Indonesia melalui perfilman. Gitu. Itu menurut saya, itu keluarkan. Sekarang ini pajak itu ada yang 25%, ada yang 20%, ada yang 15%, ada yang 10%. DKI kebetulan 10% sama sekitarnya. Yang lainnya belentang-belentong. Satu kursi kosong, isi kosong. Kemudian cara masuk juga tidak boleh serentak, bubaran juga tidak boleh serentak, itu sampai pulang. Dan habis itu dibersihkan lagi, ya, disterilisasikan lagi. Kemudian kita undang ahli lab untuk meneliti partikel-partikel sebelum penonton masuk. Setelah penonton masuk, penonton bubar, diuji lagi, diambil lagi sampel-sampelnya negatif. Itu ada namanya perusahaan perfilman, peredaran film, Perfin. Itu ketuanya ketua PWI Jakarta kalau nggak salah ya, Jularman. Dia ketuanya. Yang membentuk PT itu PT dulu, Persero. GPPSI bersama PPFI. Itu berjalan itu. Ada yang namanya Gordon Hall Group, ada yang namanya Metropolitan Group, Megaria Group, ada yang sliding dan sebagainya. Itu dipungut 5%. Jadi banyak kelemahan-kelemahan dari produser. Pertama dalam publikasinya lemah banget, gitu. Yang kuat aja paling 5-6 produser, gitu. Itu yang salah. MD, gitu, Star Vision, kalau macam itu yang kuat-kuat. Yang baru-baru nongol begitu rilis filmnya ke bioskop, collab langsung. Baru seminggu udah diturunin karena nggak ada penontonnya. Jabodetabek, Jakarta, Bekasi, Tangerang, Bogor, gitu. Itu semua termasuk juga Depok, gitu. Itu boleh katakan hampir 55% dari seluruh Indonesia pendapatan ada di situ loh, sampai 60%. Kalau udah minggir ke daerah-daerah, udah ke Bandung, kemana itu, udah jauh berbeda. Itu kuncinya. Karena ada sentra tertentu. Ini juga sebetulnya sudah dipelajari oleh orang-orang importir juga. Di kita nggak mau belajar, itu aja. Pak Joni, ayo makan siang yuk, ngobrol-ngobrol. Kalau lu nggak ada duit, gue yang bayarin lah. Kira-kira gitu, ya. Supaya ada komunikasi gitu loh. Jangan dimusuhin. Kalau dimusuhin salah, sangat salah. Gitu. Pasar jangan dimusuhin, sementara kita mau dagang ke pasarnya. Gitu. Film betul mempunyai satu nuansa budaya. Film Sidul itu meledak Jabodetabek, tapi lari ke Sumatera, ke Sulawesi orang nggak begitu ini banget, gitu. Film nggak begitu kenal gitu loh, ya kan. Nah, tapi ada yang bisa secara nasional. Luna Maya, kayak si Luna Maya akan main film horor ini, dia akan di make up kayak Susana. Itu isunya sedikit, tapi dampaknya seluruh cewek-cewek tuh di bioskop saya di daerah tuh, ditanya apa nih filmnya nih, kenapa? Gini. Dia mau tahu tuh Susana itu betul nggak nih, namanya bisa nggak? Begitu sampai tuh film meledak, tapi 80% penontonnya perempuan semuanya. Itu berhasil mempublikasikan. Itu cara menyampaikan itu. Jangan melihat konten Jakarta saja, daerah juga. Itu daerah. Ini jangan khawatir. Nah, di daerah disukain. Variannya yang kurang, gitu, disukain di daerah. Banyak faktor yang kita harus angkat. Ayo loh, pakai. Terus, udah gue jamin, nggak ada yang jamin ke bisnis, bos. Nggak ada. Gitu. Nggak ada yang jamin. Gitu. Tergantung rezeki Anda bagus. Itu film. Tapi paling kurang sudah masuk on track. Jangan nyimpang di situ, gitu. Jangan nyimpang di situ, ini on track untuk film nasional kita, gitu loh.
Nah, karena saya sudah heran melihat para produser kita yang senior-senior ini, ya dia itu udah eksis kok. Ya, saya ingin perfilman ini maju, gitu. Kenapa di daerah film nasional itu masih diminati sangat. Saya rasa itu udah perkembangan zaman ya. Nggak bisa tanda kutip kok. Udah jalan aja. Cuma permasalahannya tidak bisa tergantikan di bioskop nonton. Itu. Ya toh? Karena bukan sekedar nonton filmnya saja di situ. Sosialisasi, interaksi di antara masyarakat, itu ada artis nonton, ada ini. Ya sampai karcis 21 itu kadang-kadang dimasukin ke dompet. Tadi di rumah ditanya, lu kemarin kemana gue cariin? Gue nonton di mana lo? 21. Oh yang benar, nih, keren lo ya. Film apa filmnya? Itu nggak bisa tergantikan. Satu. Yang kedua secara teknologi, gambarnya mas, aduh. Yang penting keimanan kita, ketakwaan kita apa yang ada di hati kita, apa yang keluar, itu sinkron. Olahraga saya, lapangan tenis saya bangun juga. Saya RW 25 tahun. Oke, lapangan olahraganya, Pak Joni. Hah? Kalau di rumah sekarang ini di masa pandemi apa olahraganya? Ada paling juga jogging-jogging aja sebentar. Nggak bisa lama juga, gitu. Nah, saya tenis saya tutup dulu. Saya pengelola saya juga. Basket ada, kemudian ada badminton, segala macam. Hari yang penting sebetulnya olahraga itu kan untuk mengeluarkan semua di fisik kita ini. Tapi yang jauh lebih penting dari otak kita, hati kita, mulut kita. Itu yang paling penting. Beda di sini nggak sinkron, selesai.